Pelajaran 3 bulan yang lalu, temanya apa Bu? Halo? Biasanya Ibu catatannya komplit toh. Bapak juga ini. Ada tema yang sangat sederhana Bu. Kulo menyampaikan tentang amalan-amalan sunnah yang ringan. Saat ini ajeng tak taken ki. Jenengan wis praktek dereng nek masak ngicipi jumeneng napa lenggah. Halo. Halo. Nah, si urung dilakoni amalan sunnah sing ringan, larangan jangan makan berdiri aja nggak mampu. Padahal Ustadz Jumari kalau kemarin larangan itu semua harus ya toh ditinggalkan. Tapi perintah sesuai kemampuan. Gimana? Lah pun apa dereng? Ora terus kayak pengajian iki. Pertama itu nggih, ibu-ibu malah kula wingi kok nggih delalayan ten nganter juga wisata ya, mak-mak ibu RT termasuk kami juga. Nek ngicipi jajanan ning nggon wisata kae jenengan ngadeg napa lenggah. Aduh, masya Allah, golek kursi mangan urang buah-buahan yang ngicip ngadeg niki Pak Asrori pripun jal. Amalan sederhana itu. Amalan sunnah yang sederhana, larangan untuk makan tidak berdiri. Pak Ustadz Jumari kemarin sudah menyampaikan kita harus meninggalkan semua larangan. Zina penak-penak orang ditinggal atau ini harus ditinggalkan semua. Nah, harus ditinggal. Tapi kalau perintah sesuai kemampuan, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Pertanyaan kedua Bapak-bapak niki. Ibu-ibu bisa menjawabnya sepakat ngadeg kabeh. Masya Allah. Bapak pun praktek deren latihan mati. Halo. Saya kemarin menyampaikan diusahakan tidurnya itu menghadap kiblat. Gitu. Mujur ngalor miring kanan terus ndonga. Jenengan prakteknya dereng. Dereng latihan mati ini berarti. Nek dirubah Pak Dipanya diujurke ngalor. Nek arek sare mujur ngulon jenengan tidur di Madinah. Karena di Madinah ini di utara Mekah gitu. Jadi arep mujur ngulon, arep kiblat jenengan sare teng Madinah. Ini hal yang menginspirasi sederhana sajalah. Itu pelajaran yang lalu loh niki Bu. Nah, niki hal yang ini. Pertanyaan yang kedua, tema saya apa 3 bulan yang lalu? Persepsi niki napa? Wah, hartane hadiah ya. Wah, mboten saged sing jawab niki. Wah, alhamdulillah ya. Ngepek riyen nggih Bu. Fastabikul khairat. Ya, ini sebagai awal saja Bu untuk membangkitkan semangat. Nek wong ngajeng sinau niku harus ada prasyarat dulu. Nek cara Bapak Ibu guru ada persepsi, prasyarat pengetahuan dan motivasi. Lurung siap wis dina idul-idul bocah ya kelenger gitu. Enggak, ini namanya memberikan semangat. Jadi bagaimana kita mengamalkan yang lalu, prasyarat kuasai dan baru dilanjutkan. Ibu yang hormati, sebenarnya tema yang disampaikan oleh Pak Takmir ini adalah sebagian hartamu bukan milikmu, tapi sebenarnya saya kemarin ngenyang itu. Karena beliau juga pesan, nek iso pengajian itu nyambung pengajian yang lalu. Pengajian yang lalu saya mengikuti Ustadz Agus Effendi itu tentang bagaimana Allah menutupi aib kita. Gitu. Kemudian Ustadz Jumari menyampaikan apa? Ulul albab. Sebenarnya saya akan menyampaikan jaminan orang bertakwa. Tapi karena sudah dipesan ya saya mengalah, nanti irisan saja itu, masuk dalam irisan pengajaran. Kenapa Bu saya menyampaikan tema jaminan orang bertakwa seharusnya itu? Karena saya ngeh yang disampaikan Ustadz Agus Effendi. Ngeh ya, kalau kemarin Pak Jumari ngehnya apa Bu? Ngehin apa? Wal mau'izatil hasanah, yaitu ajaklah manusia dengan cara yang baik. Ngehnya Pak Jumari baru kemarin, saya ngehnya juga baru ketika ngaji dengan Ustadz Agus Effendi dari PDM Temanggung. Apa itu Pak? Wasiat Allah terbesar buat manusia Pak. Wasiatnya Gusti Allah. Ini saya ngeh betul itu. Padahal nek Jum'ah ini wajib dibaca, masuk rukun khotbah. Surat Ali Imran 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat terbesar buat manusia Bu, khususnya orang beriman. Apa itu? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya apa? Banyak orang yang bertakwa belum benar. Artinya belum seluruhnya. Allah wasiatkan ini yang pertama. Jadilah orang yang sebenar-benar takwa. Yang kedua apa? Wala tamutunna
illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati, Masya Allah, akhir hidup kita itu pesannya Gusti Allah, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Oh, ngerti wis cengap-cengap nanti ada orang datang merubah agama. Bisa terjadi, Bu. Ini. Maka wasiat Allah terbesar ini monggo kita lanjuti. Sehingga saya akan mengangkat tema ini. Tapi karena ada pesanan dari Takmir, saya berubah tema. Ini sebagai pengantar aja. Dan yang ketiga apa, Bu? Wasiat Allah terbesar. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Biasanya para jamaah haji yang mau berangkat, ini pesannya, ya, agar berbekal takwa ini. 3 poin ini mengantarkan kita dan Allah akan menjamin surganya Allah itu. Kalau 3 hal ini di jalanan, Masya Allah. Tapi ini lain kali, saya sudah menyiapkan tema banyak, tapi pesanan dari Takmir, temanya kita ini, Bu, karena untuk mempercepat pembangunan Masjidil Haram, Masjidil Arqam. Arab Kairu ya Pak Mulas nih. Iya. Iya. Rahmat tuh, Mas. Sebentar, Bu, ini teknis ya, ngapunten nih. Jadi tadi motivasinya sidik mawon. Ini sudah berjalan 10 menit motivasi, prasyarat pas nih. Pengajiannya 30 menit gitu. Ya, belum masuk. Ini sudah tadi udah ya. Pada lagi. Udah di sana ada muncul ya satu. Bapak nggak usah ngintip nih Pak. Baru satu, ini tema kita Bu, yang kita angkat Bu. Sebagian hartamu bukan milikmu ya. Ini insya Allah udah Bapak Ibu-Ibu bisa melihat temanya itu biar nanti ada. Kemudian ini kalau Pak Guru ya ini tujuan internal khususnya ini Pak Dut ya. Apa itu harta? Kemudian apa pandangan Islam tentang harta? Bagaimana cara mendapatkan dan pengelolaan atau mentafsirkannya? Ini harus tema-tema harus kita angkat. Yang berikutnya biar hormati, saya akan bukan pamer ini Pak, karena bangun masjid saya nampakkan masjid ini, Masjid Jabal Khair ini. Di mana Bu ini alamatnya? Argop ini markas kawula nih kok Bu. Jadi markas kawula nek ajeng pinanggih kula ya 5 waktu insya Allah di sini karena wis pensiunan ya toh. Kata Pak Budi Santoso, Tamziz itu setelah pensiun jadi James Bond. Jogo masjid, resik-resik kebun itu, Masya Allah. Pak Santoso ada nggak? Pak Budi juga ada ini dari Tamziz. Ini Jabal Khair ini dibangun tahun 2007. Alhamdulillah pembangunan pertama dapat stimulan dari Al-Furqan 100 juta. Kemudian 100 juta ini kita cari ke sana kemari, ke kantor-kantor, keluar kantor, entuke mung saudi. Mlebu kantor 1.000, mumet Pak. Nah, akhirnya ternyata dananya habis 325 juta, baru lantai 1. Dari pengalaman pertama ini kemudian kami panitia berpikir, penasihat kami mengatakan, saiki bantingan, ora usah keliling-keliling atau nyegat mobilnya pinggir jalan itu. Mantap sekali itu. Beberapa orang dikumpulkan oleh penasihat, akhirnya jadilah masjid kami ini dengan biaya yang sudah tinggi Pak, material sudah naik dan akhirnya yang lantai 2 itu hampir 375. Jadi ini sekitar 700 juta Pak. Alhamdulillah marem. Sebuah kampung kecil, tapi kita punya masjid, monggo pinara. Kalau mau Jumat berkah itu sejak pagi sampai siang
bisa makan gratis. Habis subuh sekalian suruk, kemudian jam 8 itu untuk para pekerja yang lewat kita siapkan, wis do lengganan itu liwat kono ngambil. Habis Jumat saya kira semua di masjid sekarang sama. Ini Jumat berkahnya kita jalan, studi banding kemana-mana, ke Al-Falah, ke Jogokarian kita terapkan dengan menghidupkan UMKM, unit-unit kecil di kampung kami, baik Megono atau apa, untuk kita beli dan mereka kita jual di masjid. Ini pengantar aja. Oke, sebagai pengantar aja. Nanti apalagi Alarkom ini Pak, wah kalau rencana lantai 4 dulu ya, sekarang tidak, hanya kurang berapa Pak? 170 juta ya. Nanti gelaran aja Pak, sajadah ini. Gelar sajadah, ini kan masih 3 bulan. Ben Ahad pagi datang orang 500, tiap orang 100 kan 5 juta Bu. 5 juta kali 4 pinten 20, telung sasi pinten 60 juta, rampung Pak Asri, masjid ini rampung 470. Tapi yang jangan sir, ala niatan yang terang-terangan itu, buka saja keliling rampung itu mudah-mudahan. Jadi teknik-teknik aja. Oke, berikutnya kita ajak piknik dulu Bu. Ya, sebelum pelajaran piknik rihlah rohani. Nah, piknik ibu-ibu seneng piknik, mama PKK senangnya wisata. Nah, ini kita wisata dulu. Kita wisata ke Masjid Nabawi. Ini masjid yang luar biasa. Orang ingin karena ini kan perlu harta ke sana ini, ya. Perlu harta men udah kepengin gitu. Kalau sudah ke sana bisa sekali lagi. Jenengan di sana sudah berpikir, sholat di sana sama dengan 1000 kali sholat di masjid jenengan, ya kan? Ada lagi raudhohnya, gitu, taman surganya, masya Allah. Jenengan ke sana, kalau saat ini Pak, ini sudah indah sekali, sudah pakai aplikasi. Jadi rebutan. Kalau tahun 2009 rebutan ya oleh zaman Pak Astroni sebagai pembimbingnya itu, rebutan. Tapi kemarin sudah aplikasi indah berkelompok-kelompok sehingga kita marem di Raudhoh bisa beberapa menit. Ini aja ini untuk wisata-wisata dulu. Ya, nanti materinya setengah jam cukup lah insya Allah. Saya kelola. Ini monggo, ini kita foto jarak jauh biar mingini gitu untuk datang ke sana. Monggo pensiun yang kira-kira udah cukup, tidak cukup untuk haji, umroh saja gitu loh. Berangkat ya. Banyak biro-biro yang profesional Pak. Banyak. Jadi jangan sampai bironya tidak profesional. Oke, berikutnya. Selfie sulit dihindari Bu di sana. Ini tak dekat ke jadi gambarnya walah orang mak-mak orang bawa-bawa podo nih Bu, seneng selfie di depan Masjid Nabawi. Tapi enggak apa-apa. Di depan Ka'bah orang juga itu. Yang penting sir wala niatan loh. Kayak dene kita bersedekah itu kan boleh sir ya toh. Rahasia dan terang-terangan loh nek haji sak Wonosobo ngerti kabeh. Apalagi pelaksanaan di Adipura ya toh misalnya. Enggak masalah. Yang penting noto ati. Enggak bisa dihindari foto-foto depan Ka'bah, depan masjid. Wah, masya Allah. Sebagai sebuah motivasi yang lain aja. Oke, ini Bapak-bapak sinten nih. Kita kok BMT Tamsis ini ya. Ini, oke lanjut. Kalau ke sana jangan lupa Bu, ini bersejarah yang disampaikan Ustadz Jumari yang kemarin. Kita ngambil dari Bukit Uhud Bu. Perang tanding waktu itu, masya Allah ya toh. Memang di depan itu hamparan luas. Sekarang ada masjidnya Pak. Untuk perang itu dari bukit ini pasukan pemanah Rasul yang jumlah 70 itu luar biasa bisa menguasai. Tapi ketika adanya sebuah gangguan rampasan perang yang tergeledak, terlenalah pasukan Rasulullah sehingga turun, kemudian Khalid bin Walid gebuk dari belakang. Tadinya kita menang, akhirnya kalah. Dan di sebelahnya ini ada makam para syuhada Uhud termasuk Sayyidina Hamzah. Monggo, ini jenengan yang kira-kira pingin ke sana silahkan ziarah ke makam-makam para syuhada ini. Oke, lanjut. Nah, ini yang kita harapkan Bu. Tunggu ini Bu. Masjidil Haram. 100.000 kali sholat di sini. Apa tidak ingin hidup kita hanya sesaat? Allah memberikan bonus 100.000 kali. Kok nggak kepingin? Nah, ada teman yang kerja di sebuah perusahaan, itu pikniknya tidak ke umroh tapi ke Thailand gitu ya toh. Karena perusahaannya non muslim, wah hanya di pikniknya tapi neng Thailand itu, neng Cina. Oh, kalau kita alhamdulillah Suryamat berani Bu untuk umroh itu, yang Suryamat 2. Belanja 5 kali 500.000 dapat undian. Nanti Agustus berangkat. Tapi yang di Jahmat, yang di Kertek gitu ya. Suryamat 2 itu berani umroh. Iya, untuk menyemangati bagaimana orang datang ke Masjidil Haram. 100.000 bayangkan, masya Allah. Rumangsa uripe pendek, maka Allah memberikan bonus-bonus biar cukup perjalanan yang panjang itu. Ya, kalau nggak kuat ya suruk ya toh, paling sederhana. Jenengan di masjid subuh ya toh sampai terbit matahari beberapa menit kemudian suruk. Oke, lanjut.
Nah, di sini harapan kita. Orang siapa tidak ingin di depan altar Ka'bah, bagaimana kita, Masya Allah, di situ mungkin akan ada percucuran air mata dan sebagainya. Ini semua harapan, motivasi karena butuh harta. Nah, butuh harta. Oke, lanjut. Jenengan ampun nek ke sana masih punya tenaga, jenengan ke Jabal Nur. Ini adalah pengalaman sejarah. Apa pengalaman sejarahnya? Rasulullah di sini adalah pertama kali menerima wahyu di Gua Hiro. Inilah alhamdulillah kemarin dengan Ustadz Maksun, Tat Mi'rod, Tat siapa ya, sampai ke atas. Alhamdulillah ini dalam waktu kira-kira kita naik jam 11 ya, jam 11 turun sampai bawah jam 3. Sehingga kita keinginan ke Masjidil Haram. Jadi artinya sholat subuh jangan ketinggalan. Maka naiknya malam, Pak. Jam 11 malam naik, kita charter bis waktu itu, kemudian naik itu hanya 1 jam. Ini tingginya hanya di atas yang Dieng itu apa? Yang Sikunir. Tingginya hanya di atas Sikunir, di bawahnya Gunung Perahu. Jadi hanya 1 jam, Pak. Tapi jenengan getar di sana, Pak. Rasulullah ternyata mountaineering, pendaki gunung. 1 jam, ngos-ngosan loh di atas, Pak. Masya Allah. Ke sana kalau enggak wisata ke sini man-man. Ya, ini adalah satu bentuk napak tilas Rasulullah itu pendaki gunung, Bu. Makanya kuat, tangguh, dakwah kemana-mana. Dia olahraga yang tangguh, Pak. Ini di Jabal Nur, di sana ada Gua Hiro. Kemudian berikutnya kita percepat. Ini sumbing apa sindoro nggih? Napa niku? Ini Jabal Sur, Pak. Ya, Gunung Sur sudah banyak yang ke sana. Nah, ini juga merupakan napak tilas Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Medina. Di sini juga tinggi, Pak. Lebih tinggi dari ini daripada Jabal Nur ya. Nah, Gua Tur adalah merupakan Rasulullah ketika hijrah Mekah Medina ditemani Abu Bakar di sini. Kita percepat aja. Nah, ini kira-kira di mana ini, Bu? Padang Arafah. Ini kalau haji penuh, Pak, tenda-tenda. Inilah pohon Soekarno ya. Pohon Soekarno sudah tinggi-tinggi, tendanya sudah setinggi ini. Sudah agak sejuk di sana ini, Masya Allah. Ini gambarnya kok getar-getar ya. Belum materi ini. Ya udah, Pak. Hidup ya, Bu? Ya lanjutlah, yang ibu-ibu aja. Oke, kita percepat, Bu. Ini lanjutnya kita di Mina ini ada pengalaman menarik dengan Pak Ustadz Asrori ini. Di Mina ini, Pak, Masya Allah, saya waktu itu tahun 2009, Pak As, saya dan teman-teman ini hanya ngambil kebanyakan nafar sani, Pak. Nafar awal ya. Karena krusialnya di Mina, panjenengan kalau di sana WC-nya kan bunyi tung-tung gitu ya, sehingga orang takut, ada yang diisukan anu sing kecemplung gitu di kubangan itu, sehingga orang pada rame-rame pulang ke Mekah itu, Pak. Jadi hanya mengambil nafar awal. Nah, ketemu Pak Asrodi kok begini bilangnya itu, Mas Yakin, Rasulullah juga melaksanakan nafar sani. So, mantap itu, Pak. Ini beliau waktu itu sebagai pembimbing ya, Pak, haji 2009 tuh. Subhanallah, sehingga saya 10 orang alhamdulillah dikawal Pak Haris dan Mas Imron dari kesehatan, hanya 10 orang. Ini dari Gua Arafah sampai kita mendengar nafar sani. Oke, lanjut. Nah, ini main rada rame-rame ya penggembira muktamar saya tampilkan ini. Ada Pak Gendut, ada saya. Ini juga rihlah, Pak. Ini ke Solo kemarin. Terima kasih kepada PCM dan PCA ya Wonosobo ini alhamdulillah. Kemarin Pak Saryogi dapur ngebul sehabis makan di depan Kodim ini, Pak. Jadi fotonya bergas kabeh ini, Pak. Pak Saryogi ini membawa komplit dengan kompornya, Bu. Jadi wanget betul ini. Jadi pagi makan, pulangnya juga siangnya. Ini Masya Allah. Ini Ibu Aisyah, terima kasih. Saya ucapkan PC Ranting ya. Ranting Wonosobo Barat yang telah menyiapkan akomodasi luar biasa ini. Oke, rilah ya. Sekarang kita rilah akhirat, Bu. Pun, saat ini kita masuk ke materi. Ini masih baru cukup insya Allah 22 menit. Tadi kita sudah rilah dunia. Perjalanan dunia kita lalui. Nah, iso seujung dunia sebenarnya. Jadi kita disuruh Allah untuk bagaimana kita untuk menjelajahi bumi ini, untuk melihat kejadian-kejadian masa lalu. Maka kita juga harus berpikir perjalanan akhirat kita. Ini perjalanan dunia dan akhirat. Jadi mungkin sudah dapat kiriman YouTube dari teman-teman. Sen gon ibu-ibu tenang bawa Pak kado itu, Bu. Ibu tenang itu ya. Masya Allah, itu kecil itu. Enggak apa-apa lah. Ini yang pertama, ini di bukunya Pak Asrodi sudah ada. Di bukunya Pak Asrodi sudah ada di sini. Itu tentang perjalanan hidup ada 3 alam ya, Pak. Ini sebenarnya ada banyak sekali. Kita pertama adalah alam ruh, kemudian alam kandungan, alam dunia ya. Kita
di sini, di alam dunia ini. Tapi perjalanan jauh kita masih banyak. Alam kubur, kiamat, kemudian hari kebangkitan, padang mahsyar, ada syafaat, ada hisab, ada penyerahan catatan amal, ada mizan, baru telaga. Kemudian dari sirat itu kita masuk neraka atau surga. Bu, perjalanannya atuh mboten niku. Waduh banget nih dunia roh alam kandungan dunia, maka butuh bekal yang banyak. Oke, biar nanti kita pahami semua ini secara singkat untuk tentang perjalanan kita. Dan kita ketahui satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Sedino akhirat itu 1000 tahun dunia, Bu. Jadi ketika Al-Quran itu menginspirasi, di dalam Al-Quran itu ada kan, kalau kamu mampu menembus langit, maka tembuslah dengan kekuatan ilabi sultan. Maka baru 1000 tahun kemudian orang Amerika bisa membuat Apollo, gitu Pak. Itu mengambil Al-Quran Pak, menembus langit Pak, menginspirasi. Jadi ajaran-ajaran semua itu menginspirasi untuk kita semua. Oke, lanjut saja untuk ini. Nah, kita mulai ngaji Pak. Dasarnya kajian kita untuk pagi ini adalah surat Al-Qasas ayat 77. Masuk materi pengajian. Ini mudah-mudahan sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama ahsayna Allahu ilaik wala tabil fasada fil ard innallaha yuhibbul mufsidin. Ini kajian kita pagi ini, ternyata ayat ini itu tentang harta, Pak. Ini artinya kita baca. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Inti kajian kita, Bu. Menurut Ibnu Katsir, saya buka-buka buku di Ibnu Katsir, ada 4 pembelajaran di sini ternyata, Bu. Pembelajaran yang pertama apa? Moga kalau bisa dicatat, bahwa pelajaran pertama adalah perintah mencari anugerah Allah untuk kebahagiaan akhirat. Berupa harta ternyata. Berupa harta yang melimpah untuk apa? Taat kepada Allah serta bertakarub kepadanya. Jadi ini ternyata surat Al-Qasas 77 ini adalah perintah bagaimana di dunia ini harus bergelut mencari harta. Tapi untuk apa? Taat kepada Allah dan bertakarub kepadanya. Ibnu Katsir Pak Mangki jenengan pirsani di situ. Ini luar biasa ternyata darul akhirah ini bagaimana kita mengelola harta kita untuk kebahagiaan akhirat kita. Maka carilah, mumpung masih muda kita harus menjadi orang yang kaya itu begitu. Yang kedua, jadi di sini ada 2 perintah, 1 peringatan, 1 larangan ya. Yang kedua adalah peringatan tidak melupakan bahagianmu, kenikmatan dunia. Di Ibnu Katsir dijelaskan, kenikmatan dunia itu apa? Sandang, pangan, papan, dan pernikahan, Bu. Sandang, pangan, papan atau tempat tinggal, dan pernikahan. Ini masuk di situ. Ya, penglihatan. Ini saya ingat pada beliau Pak Haji Muhammad Zaid almarhum ya. Allah ya arham dan rahmati. Dia sering kalau menerjemahkan yang kedua ini, Bu. Udinen akhiratmu ning jolali dunyamu. Ngoten niku, jolaleke dunyamu. Pak Haji Muhammad Zaid. Sehingga saya terinspirasi beliau sama mengangkat tema ini, ternyata ini adalah terkait dengan harta. Jadi perintah mencari anugerah Allah untuk kebahagiaan akhirat berupa harta yang melimpah untuk taat kepada Allah serta bertakarub kepadanya. Jadi harta yang kita miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak untuk foya-foya itu intinya begitu. Sing nomor kali peringatan tidak melupakan bahagianmu, kenikmatan dunia berupa sandang. Kita sandang ya kita cari pangan, kemudian papan dan pernikahan. Pernikahan masuk kenikmatan dunia ya Pak? Masuk betul nih Pak? Masuk Pak. Kenapa masuk kenikmatan dunia? Dalam proses perjalanan hidup kita itu hanya ada 3 peristiwa besar, Bu. Yang pertama peristiwa kelahiran, gitu. Bu-ibu terus kelingan ngelahirkan mboten? Sakit mboten, Bu? Wah, sakit. Peristiwa kelahiran. Kelahiran itu apa? Bertemunya tangis dengan senyum. Gimana? Bayi jenengan nangis mboten? Seneng. Wah, bayi ini lanang malah nyentur gitu. Langsung nyentur orang lanang gitu.
Ini ketika menangis, ibu-ibu tersenyum dan ayahnya juga sujud syukur. Masya Allah telah lahir dengan selamat. Peristiwa pertama, Bu. Sudah dilalui ya, Bu? Sampun nggih, yang lahirnya kalau dilahirke, bawa apa nggih. Jadi di sini peristiwa pertama adalah kelahiran, bertemunya tangis dan senyum. Yang kedua adalah ternyata kenikmatan dunia dimasukkan pernikahan. Peristiwa perjalanan kita yang kedua adalah pernikahan. Pernikahan itu kalau berusaha bertemunya senyum dengan senyum. Jangan senyum dengan tangis ya. Jadi sama-sama senyum. Sehat semua, bugar semua. Nah, cepat lahirnya anak cucu ya Bu. Nah, gitu. Jadi bertemunya senyum dan senyum itu misalkan pernikahan termasuk menurut Ibnu Katsir adalah termasuk kenikmatan dunia pernikahan ini. Maka ibu yang menikah dikelola dengan baik Bu. Harus setiap kali senyum dan senyum ya. Senyum itu membuat kita awet muda, gitu. Kenapa? Kenapa nggih? Otot-otot yang bekerja di raut muka kita ini adalah sangat rileks. Lain dengan orang gampang marah, cepat tua, gitu loh. Ya, di sini berarti senyum dan senyum pernikahan kita yang diharapkan. Ya, kenikmatan sandang pangan juga diusahakan ini adalah tentang walatan nasib bakal minat dunia di sini. Dan yang ketiga amat jelas yaitu perintah berbuat baik kepada orang lain. Khairunas abulinas tadi ya. Dan sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wis koyo ngopo Gusti Allah ngenai kebaikan kita sedaya nggih. Mulai dari pagi bisa bernafas, Masya Allah. Bisa menikmati oksigen dengan gratis ya. Nah, ini. Maka berbuat baiklah kepada orang lain supaya Allah telah berbuat baik kepadamu. Kemudian yang ketiga, larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Wala tunsalu fil ardh. Ini. Kemudian yang berikutnya yang hormati, lanjutnya harta dan jenisnya. Saya harus membahas ekonomi nih jadinya Bu. Mohon maaf. Ini pesanan dari Takmir. Harta niku adalah segala macam materi yang menjadi kebutuhan manusia, baik real maupun abstrak. Nek koperasi, napa Pak Budi? Aktiva tetap, aktiva lancar gitu ya. Oh, nek ekonomi itu. Ya, ini ya kita yang gampang aja. Atas segala materi yang real maupun abstrak. Yang real sing nyoto jenengan kagungan sandang, pangan, papan, perhiasan, kendaraan, sawah ladang dan lain itu harta yang real sing kita bisa digunakan. Sedangkan yang abstrak ini adalah uang, cek, deposito, tabungan ATM, surat-surat berharga lainnya. Ini baru digunakan tidak langsung. Cepat saja ini uang ekonomi ini Pak Gendut ini malah ini langsung. Konsepsi Islam tentang harta. Apa konsepsi Islam tentang harta? Yang pertama, semua isi alam atau harta dan kekayaan ini adalah milik Allah. Ini surat Al-Baqarah 284 Bu. Jangan pun hafal nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi jenengan duwe apa-apa kagungane Gusti Allah. Jenengan mung disili gitu loh. Al-Baqarah 284 ini. Jadi semua apa yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Ini pertama nggih, jadi milik Allah. Dan yang nanti menjadi kagungan penjenengan yang dititip-titip ke Gusti Allah, termasuk di Masjid Al-Arqam ini. Ya, termasuk di sekolah-sekolah yang jenengan bantu. Yang dititip Allah menjadi kagungan jenengan. Bahkan Allah itu dalam Al-Quran mengatakan pinjam kepada kita, tak pinjam. Itu mesti dibalikin Gusti Allah, ning luwih HP dan luwih gede. Ini yang pertama sih. Jadi harus berkeyakinan konsepsi Islam tentang harta ini adalah semua isi alam, harta dan kekayaan adalah milik Allah. Sepakat ya Pak? Sepakat Pak. Dewek mung titipi itu loh pertama. Yang kedua apa? Semua isi alam, harta dan kekayaan adalah diperuntukkan untuk manusia. Ini surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan segala, yaitu apa yang ada di bumi untuk manusia. Gue kabeh menungso itu Pak, Masya Allah. Dia dititipin dunia ini untuk dikelola, jangan dirusak itu loh. Bagaimana membangun Arqam ini juga megah sehingga nanti ribuan tahun kita nggak tahu ini mungkin masih tegak, jenengan meninggal masih mengalir. Oke, berikutnya Pak. Untuk apa itu harta? Harta yang di manusia ada dilihat dari berbagai sudut pandang. Ada 4 poin, monggo diserat. Ada 4. Yang pertama, harta adalah titipan Allah, walaupun kita bahas ya. Jadi harta niku titipannya Gusti Allah. Monggo sing dadi milik jenengan nanti yang dititip-titipkan malahan. Titip ke masjid, titip ke pondok gitu, jadi milik panjenengan. Nanti ngunduhnya nanti. Kalau ingin melihat ya kita hari ini nggak bisa, harus mati dulu ya. Mengalihnya nggak tahu. Oke. Kemudian yang kedua, harta sebagai hiasan hidup ya. Ini Pak Teguh Ridwan juga sering menyampaikan ayat ini ya. Jadi harta ini sebagai hiasan hidup. Di dalam surat
Al-Kahfi ayat yang ke berapa itu? 46. Kita buka ayatnya sekalian. Ya. Nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatu khairu inda rabbika sawaban wa khairu amala. Ini Pak Teguh sudah sering menyampaikan ini, Pak. Surat Al-Kahfi ayat 46 ini ada harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ayat ini kemarin Pak Ustadz Jumari mengatakan, oh Jopatin jaga ke anak, gitu. Saiki awake dhewe berbuat baqiyatus sholihah. Iya Pak, iya mandiri sendiri-sendiri Pak. Anak harta itu daya dukung, tapi kita beribadah ke Allah sendiri-sendiri bagaimana itu? Mana Ustadz Jumari sampaikan ini ya, sehingga kita harus mandiri benar-benar dalam menghadap Allah ini. Oke, Pak hormati. Jadi kita kembali ke atas adalah bahwa harta hanya sebagai hiasan hidup. Surat Al-Kahfi ayat 46. Kemudian yang baqiyatus sholihah tadi panjang itu Pak. Yang baqiyatus sholihah ini pernah dibahas juga oleh Ustadz Teguh Rewan. Yang baqiyatus sholihah itu ada banyak sekali. Amal yang soleh yang harus kita miliki itu apa saja? Itu menurut Ibnu Abbas ya, dikatakan bahwa di sana yang namanya baqiyatus sholihah itu adalah berupa zikir kepada Allah, berupa tahlil, tahmid, kemudian takbir, la haula wala quwata illa billah, kemudian istighfar, ya, kemudian sholat, puasa, haji, sedekah, kemudian zakat dan melaksanakan jihad serta membebaskan budak dan silaturahim. Banyak sekali Pak baqiyatus sholihah ini. Monggo jenengan masuk di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah harta sebagai ujian keimanan. Ujian keimanan. Ini ayatnya juga sudah kita siapkan. Nah, di sini surat Al-Anfal ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa alamu annamal amwalukum wala auladukum fitnah wa anallaha indahu ajrun adzim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah adalah pahala yang besar. Kita punya putra, punya hartanya cobaan. Mampu enggak kita mengelola anak? Harta yang kita miliki untuk disedekahkan di jalan Allah. Bisa enggak? Bagaimana anak kita didik untuk ke jalan Allah? Ini ayatnya. Kembali ke depan. Kemudian yang di samping ujian keimanan, yang keempat adalah harta sebagai bekal ibadah dalam melaksanakan perintah Allah untuk tabungan akhirat. Nah, ini monggo untuk haji, untuk umroh, berkorban, zis, lewat lazismu di sini depan ya, sedekah jariah, menuntut ilmu dan kaderisasi. Ini harta ini adalah bisa untuk ibadah kepada Allah Taala. Monggo bisa ditulis ya, diusahakan bagaimana kita ini bisa melaksanakan rukun Islam dan rukun iman itu. Oke, untuk lanjut ini kita untuk memperkuat kembali Pak, biar kita ini dalam mentasarufkan harta itu mantap. Daya dukung kembali surat Al-Munafikun ayat 10. Ini yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soleh Yahya Pak. Kita ingin membangun PKU Pak. Saya menjadi intilan waktu itu. Waktu itu kami dituakan di SMP MUI. Selalu kalau pengajian Ramadan membersamai beliau ya begitu. Dia keliling Wonosobo Pak. Doyo dua rumah sakit. Saat ini pun dados dereng. Beliau menyampaikan ayat ini menginspirasi saya Pak. Dan saya hafalkan ayat ini. Alhamdulillah hafal. Beliau dengan banyak menyampaikan ayat ini dalam rangka apa? Mengetuk hati umat bagaimana untuk membangun rumah sakit, Pak. Keliling Wonosobo. Iya, ketika ke cabang-cabang menyampaikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahdakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa aku minas solihin. Ini beliau mengisahkan saudara-saudara yang meninggal di Jakarta, Bu. Jadi saudara-saudaranya. Ternyata beliau juga ketika COVID ditinggalkan saudara-saudaranya, Bu. Mudah-mudahan husnul khotimah ya, Bu. Allah ma'firlahu warhamhu wa'afi'anhu. Dia menyampaikan ini adalah untuk mengetuk para jamaah. Dan alhamdulillah, jadilah PKU itu dengan daya dukung tentunya bantuan-bantuan berikutnya dari kita. Dulu pernah bantingan di PKU sebelah selatan itu loh, Pak. Berapa gitu. Akhirnya cuma jadi sih. Akhirnya ada bantuan dari keuangan yang lain, BMT Tamsi dan sebagainya. Ini apa firman Allah ini tuh mengetuk hati kita semua.
belanjakan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Saurunge mati ini bagaimana? Lalu ia berkata, ya Rob, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Untuk apa yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan termasuk orang-orang yang saleh? Allahu Akbar. Niki adalah pesan Allah ya, wasiat Gusti Allah. Jadi nek dewek nyawa di tengguruan tengriki niki, dewek mboten ngerti omong-omongan karo Israel, dia bilang sama Allah, ruh kita tundalah kematianku ya Allah, saya ingin sedekah dengan menjadi orang yang soleh untuk memperkuat itu Bu. Nah, masih ada waktu, oke. Ini untuk memperat kembali Bu tentang penggunaan harta. Jenengan melakukan zakat tidak tersentuh dengan ini ya kebangetan. Fawailul lil musyrikin. Surat Al-Fusilat 67. Siapa orang-orang musyrik? Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhiratihum kafirun. Ini jarang ayat ini disampaikan, Bu. Wong musyrik urung nyembah berhala tok ternyata. Mudah-mudahan menginspirasi, Pak. Lazismu 1 miliar targetnya Mas Tabaya. Mudah-mudahan ada di sana. Bagaimana Pak? Di sini jelas sekali. Wawailul lil musyrikin. Celaka orang-orang yang musyrik. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Allahu Akbar. Jadi saya kalau takon Pak, nek pensiun itu sih zakat mboten? Halo, mbokan wis pensiun terus zakatnya leren. Pripun Bu? Ya ini nggongan motivasi, menginspirasi biar kita semua. Jadi guru itu kan ada 3. Guru biasa, guru baik, guru hebat. Guru biasa ini mau ngiso memberitahu, kayak bocah-bocah catatan sekian, halaman sekian sinaoni. Nek guru yang baik bisa menjelaskan. Untuk dijelaskan bocah-bocah mudeng takon. Sing angel guru hebat Pak, guru yang bisa menginspirasi, memberi semangat dan berbuat. Ya kemarin Pak Agus Effendi dan Pak Jumari menginspirasi itu Pak. Ahmad Dahlan menginspirasi dengan apa? Al-Ma'un dan Al-Asyr menginspirasi Pak. Bagaimana buat panti-panti, buat rumah sakit sekolah, karena terinspirasi oleh yang disampaikan Ahmad Dahlan, yaitu dengan terkenal dengan tafsir Al-Ma'un dan Al-Asyr. Luar biasa ini. Ini Pak juga mudah mengisari panjenengan semua. Oke, saya tanya kembali, nek pensiunan itu zakat betul Bu? Lagi, plus pensiun zakatnya leren ya tuh, jangan-jangan. Tapi dengan standar ya ada nisabnya ya Pak Asya, ada nisabnya. Kalau hitung saat ini rego mas pinten? Halo, bakul mas itu betul iki. Pinten lho, kalau atau belanja emas 600.000 atau 400.000? Nek 400.000 Bu, pengke 90 gram itu ketemu 36 juta. Wis tak hitung masalahnya gitu. 36 juta dibagi 12 ketemu nih 3 juta. Jenengan nek pensiunan 3 juta wis wajib zakat Bu. Itu. Pokoknya suami istri udah punya gabungan, itu hitungannya gampang mawon. Wah, neknya orang nisab kok, wis biasa mau nih urung pensiun zakat, yo zakat lah, boy untuk epiro, untuk serimpilan 100.000 dijikuk pinten? 2.500. Jenengan itu serimpilan yo dizakati Pak, nek wis nisab. Iya, misalnya gaji pokoknya 4 juta, untuk serimpilan delalai ngisi pengajian Pak misalnya ya, mohon maaf ya 100.000, longis 2.500. Karena sudah kelebihan itu. Nah, ini Pak, mudah bisa. Jadi untuk pensiunan itu tetap zakat Pak, monggo. Wis kebiasaan ketika dinas berzakat tetap zakat. Tapi yaitu dengan ukuran emas ya Pak Asia, 90 gram kalikan berapa? 95 kalikan 85 ya. Wah malah 85, wis cilik. 85 gram Bu, tak pengen jal piro Pak As ketemu nih. Wis sithik niku. Jadi jenengan kurang 3 juta wajib zakat ini. Mau lazismu gede ini oleh pensiun juga maupun yang masih dinas. Ini Bu, jadi jangan sampai kita tergolong orang musyrik Bu. Wah, padahal orang musyrik itu habitat a'maluhum. Amalnya tertolak. Wah, ini mana-mana. Wah, zakat ora zakat. Medeni mboten iki. Medeni mboten. Medeni Bu. Saya ketika mau menyampaikan ini saya bilang dengan Pak Asrori, medeni iki Pak Bondo iki. Temanya medeni ini. Tapi irus kita lalui. Kenapa? Tokoh-tokoh dulu, para sahabat kayak apa Bu sedekahnya? Abu Bakar ketika perang Mu'tah seluruh hartanya untuk biaya perang. Ketika ditanya Rasul, "Loh, saya anak bojomu tak kasih opo?" Abu Bakar jawab pripun?
Allah dan Rasulnya akan mengurus. Masya Allah. Kau yang jenengan ada munggah kaji sama tuh Bu, bocah-bocah di TV Gusti Allah itu. Ini Abu Bakar, Siti Khadijah kayak apa? Seorang saudagar kaya untuk membiayai dakwah Rasulullah. Itu contoh-contoh. Kemudian Utsman bin Affan juga punya cerita yang menarik itu Utsman bin Affan. Yaitu kisahnya adalah Utsman bin Affan ini sangat populer sebenarnya. Bagaimana ketika mereka adalah membebaskan sumur rumah, the well of rumah itu loh di Madinah yang sangat populer itu nggih. Jadi ceritanya ngeten niki, menurut ngantuk-ngantuk tambah ngantuk niki. Jadi ketika waktu itu Yahudi itu punya sumur, Bu. Punya sumur namanya rumah ya. Kemudian sumur ini disewakan, dijual. Sing jikuk rono kudu blonjo. Terus Utsman tahu dia seorang jutawan. Wah, ini harus tak bebaskan ini sumber kehidupan ini. Akhirnya dinyang Utsman Rainto mau dibeli nggak boleh. Wah, coy, harta kekayaan nih. Akhirnya dia kan ahli strategi juga Utsman itu yang pedagang. Akhirnya dia nglipii cara Jawa nih nggih, cara nglipii. Saiki tak sewa wae. Tak sewa wae. Sedina nyong nyewa, engko sedina dhek ya tak nyewake. Nah, strategi canggih itu Pak, ternyata dengan harga fantastis. Wah, tekanin dino akhirnya ketika Utsman nyewa di gratis ya toh, wong do ngangsu gratis. Hari kedua Yahudi gratis betul. Bayar udah ora teko akhirnya sudah terpenuhi Utsman ini. Wis nek dino gantinya orang jupuk lah. Akhirnya apa? Dijual lah oleh Yahudi ini kepada Utsman. Wis tukun wae lah, nyong wis kalah deh. Ini salah satu bentuk bagaimana tentang harta. Oke, ini saya kira cukup jelas. Lanjut waktunya ngejar ini insyaallah ya 14-15 menit. Ini mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Kemudian yang berikutnya, apa wasiat Rasulullah tentang harta? Ini juga penting. Tadi wasiat Gusti Allah, sari wasuti Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza matal insan in qata amalu ila min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw walidin sholihin yad'ula. Hadis riwayat Muslim. Nah, wasiat Gusti Allah niki wasiat Rasulullah. Apabila manusia telah mati, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Di hadis lain, idza mata benu adama ing kotonga. Ada di hadis lain. Ini adalah hal yang penting. Wasiat Nabi ini ternyata untuk pilar peradaban Islam. Termasuk kita mau membangun Masjidil Haram ini dalam rangka monggo kita bersedekah jariyah. Ini monggo. Kemudian nanti yang ke depan sudah minimalis itu yang kemarin ditayangkan Mas ini Fauzan. Udah menarik sekali Pak bangunannya Pak. Wes nenggo selfie ya. Gue itu atau untuk wah viral itu Masjid Al-Akram sudah bagus itu. Walaupun 1 lantai ya tapi udah lumayan. Ini sedekah jariyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu ini kita gunakan? Tapi untuk harta beda ya Bu. Untuk harta nanti kaitannya dengan sedekah ini adalah pertanyaannya kan loro. Saka ngendi golek dan untuk apa ditasarufkan itu ya. Kemudian ini saya membaca dari ahli hadis ya. Makna hadis ini ternyata luar biasa Pak. Menurut ahli tafsir hadis Muhammad Zikron LC ini MHUM dari pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid, 3 wasiat Nabi Muhammad SAW ini adalah hadis ini tersirat 3 pilar bangunan peradaban Islam. Jadi mboten sedekah jariyah, ternyata kontekstualnya sedekah jariyah itu tersirat perihal ekonomi, etos kerja dan semangat berderma. Jadi sedekah jariyah ini menyangkut soal ekonomi. Maka Islam dibangun ini dengan 3 pilar ini. Rasul pertama mengamanahkan ekonomi. Bagaimana membangun masjid, bagaimana kita membeli tanah untuk sebuah bangunan, untuk rumah sakit, perlu ekonomi ini ternyata. Dan ketika para sahabat hijrah ke Madinah juga apa yang di samping membangun Masjid Kuba, yang kedua kan ekonomi Pak, pasarnya di mana itu ya. Abdurrahman bin Auf kan begitu, pasarnya di mana. Ini sudah sering disampaikan. Ini adalah perihal ekonomi, etos kerja dan semangat berderma. Itu adalah sedekah jariyah. Tidak sekedar sedekah jariyah tapi adalah tersirat ini. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu ternyata tersirat penguasaan ilmu pengetahuan dan iptek Pak. Saat ini yang hormati, iptek ini adalah sangat luar biasa. Kalau kita tidak masuk dunia medsos hari ini, maka kita akan tergilas. Tenang-tenang saja, isian dari dunia maya ini adalah
dari hal yang mungkar. Ini sudah banyak disampaikan. Maka monggo yang berkemampuan ini bisa untuk diviralkan kajian-kajian itu. Dan kalau pengajian seperti ini paling 200-300 orang. Tapi kalau mungkin dengan lewat YouTube bisa mungkin jutaan atau ribuan orang yang melihat. Oke, jadi bagaimana iptek ini adalah masih milik mereka. Kita baru menggunakan. Dan seolah-olah nek orang gue ora genep gitu ya Bu ya. Jadi bagaimana kita ke sana kemari bahwa ini sentuhan ini mengalahkan segalanya begitu ya. Kalah dengan menyentuh Al-Qur'an dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah anak soleh. Anak soleh itu tersirat Pak. Ternyata tidak. Anak soleh minimalis itu anak yang hanya bisa mendoakan orang tua. Itu minimalis. Tapi yang maksimalis apa Pak? Ini. Anak yang soleh itu adalah tersirat SDM. Sumber daya manusia. Kaderisasi. Sudah nyiapkan kader kita. Untuk pengganti-pengganti. Nah, bagaimana kaderisasi? Kemudian yang berikutnya adalah kader yang berkualitas dan berintegritas. Berdaya saing untuk menjadi aktor-aktor sejarah dan pelaku peradaban Islam. Ini Pak, jadi yang namanya Wahidin Soleh itu tidak sekedar dongak kayak minimalis itu. Robbik firli wali walidaya warhamu kama rabbayani shawira. Yang lain adalah ternyata ada kaderisasi, ada integritas sebagainya. Ini adalah makna hadis ya secara kontekstual dari hadis riwayat Bukhari Muslim ini. Ini mudah-mudahan menginspirasi kita semua, akan menambah wawasan kita tentang kajian kita. Baik yang hormati, kemudian yang berikutnya, bagaimana cara memperoleh harta? Proses kepemilikan harta ini dapat diperoleh dengan dua, yaitu ada usaha atau akmal, mata pencarian atau maisah, yang halal sesuai aturan Quran dan Sunnah. Di surat Jum'ah disebutkan, wa idza qudiyatish sholati fantasiru fil ardi. Nek wis di Jumatan bertebaralah kamu di muka bumi mencari rezekinya Allah. Fantasiru fil ardi. Ini ya monggo. Jadi yang usaha bisnis, yang pencarian mungkin petani, pedagang dan sebagainya ini bisa dijalankan. Yang kedua apa? Dilarang mencari harta yang dapat melupakan kematian. Zikrullah, sholat dan zakat. Ini di surah Al-Munafikun ayat 9 Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu menjadikan kamu lupa mengingat Allah. An dzikrillah. Wa ulaika humul khasirun, jenengan wong sing rugi. Jadi mencari harta itu ojo sing lalekke. Wah, golek rezeki jebulane sip-sipan nganti bengi ya. Jam 12 tekan jam 3 esuk. Masya Allah, wah ini pekerjaannya kudu ganti ini, ya kita pandang mereka ya dan sebagainya. Tapi kalau dia bisa membagi waktu ya bisa, enggak apa-apa. Ada jeda ketika sholat ya malah sholat malam. Zamane nonton bal-balan ya karo sholat tahajud Pak. Niki Qatar pun rampung nggih. Wah jagone kula kalah Maroko berapa? 2-1. Wis jam 11 ngantuk Bu. Ibu-ibu yang guyu berarti nonton niku Pak. Ibu-ibu juga senang bola ternyata Masya Allah. Bola sebuah miniatur, maka Pak Haidar Nasir meramu itu seperti kita bermain bola. Penjaga gawangnya Pak Dadang Hamad, penyerangnya Abdul Mukti sama Pak Haidar Nasir itu. Dibuat sebuah kesebelasan itu hasil muktamar di Solo itu. Jadi luar biasa sepak bola Qatar ini kita apresiasi Bu. Kuwi nek duwe bondo ya kaya ngono kuwi. Negara ngetoke temenan. Gajal wong nonton bola keluar makan gratis. Ya seneng tuh Bu. Masalah. Kayak wong umroh haru haji wae. Inilah negeri yang mungkin panitiane ya bingung. Wah, sok meneh aja ning Qatar lah ya ta. Wah, jebulane diislamisasi ya ta. Luar biasa itu. Dakwah mendunia itu namanya. Rasulullah juga begitu, maka Qatar berbuat ini yang luar biasa. Baru kali ini sepak bola dibuka dengan baca Al-Quran, Masya Allah. Ya, jadi ilali ta'aforu itu, jadi saling kenal mengenal itu ya. Wakoba ilali ta'aforu. Jadi untuk saling kenal mengenal, dibacakan ayat Al-Quran. Ketika kalau kelingan zaman cilik Bu, nek bal-balan itu bar asar, gitu Pak. Jadi maghrib wis rampung. Jadi wong tropik itu wis ngerti, wong tuane dhewe iki, ayo nek maghrib leren gitu. Ya seperti di Qatar ini. Jenengan disami to Pak, nek bal-balan bar asar nggih. Kan pun buatan panas, ya, bal-balan di bar asar, sahur maghrib jam 5 leren. Dia olahraga, Rasulullah juga olahraga kok, gitu. Ya ini Qatar telah membuktikan panjenengan pirsa semua lah betapa kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Harta untuk berdakwah di jalan Allah.
Oke, dilarang mencari harta yang ini dapat melupakan kematian, dzikrullah dan sholat serta zakat. Kemudian yang ketiga dilarang mencari harta dengan usaha yang haram. Ini jelas dengan paham, mencuri, berjudi, korupsi, suap menyuap, mengurangi timbangan. Nah, ini mengurangi timbangan, Bu. Monggo di surat apa? Timbangan. Al Mutafifin gitu. Wailul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yuhsirun. Ala yadunu ulaika annahum mab'utsun liyaumin ladzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Arep ngadep ning ngarepe Gusti Allah karena ngurangi timbangan gitu. Ayat Al-Mutafifin 1-6 Bu. Para pedagang nun sewu nggih. Jadi disuruh nek didol dikurang-kurangi, nek tuku njaluk anget. Tambah. Ini ibu-ibu bapak-bapak ini, Pak. Waduh ya. Jadi ini monggo. Jadi kita dilarang mencari harta yang tidak halal ini. Surat Al-Mutafifin 1-6. Kita percepat. Tingkatan manusia dalam membelanjakan harta. Ada 4. Orang yang sanggup membelanjakan harta untuk kepentingan sendiri, menolong orang lain, membantu kemaslahatan, membantu menegakkan agama Allah, dan membantu terciptanya kemakmuran umat. Ini surat Al-Baqarah 215, monggo dicari sendiri. Yang kedua, orang yang tidak sanggup membelanjakan hartanya, karena hartanya hanya cukup dirinya sendiri, bahkan kurang. Ini kalau ikhlas dan ridho sama dengan yang pertama, Bu. Yus pas-pasan kok. Gitu. Yang ketiga, tiang-tiang yang mempunyai kelebihan harta hanya digunakan untuk kesenangan hawa nafsu dan kemewahan sendiri. Nonton boten iki. Aparol taita ilah hahu hawahu ya. Jadi dia hanya hawa nafsunya. Dan yang keempat adalah orang yang diberi Allah rezeki tetapi tidak dimanfaatkan dirinya maupun orang lain. Hartanya hanya dia apa, Bu? Ditimbun. Minyak ditimbun betul. Wah, udah ditimbun ibu bingung ya. Udah ditimbun hartane margane larang. Ini ada wong hartamu dikumpul-kumpul ketok. Yo ora dipangan eman-eman ya ta. Wah, ning donya kok ora dinikmati dan seterusnya. Ini oke, 5 menit. Lanjut. Bagaimana cara membelanjakan harta di jalan Allah? Ada poin-poin jelas, Bu. Pertama, membelanjakan harta menika haruslah dengan tujuan mencari ridho Allah. Harus dengan ridho Allah, bismillah itu membelanjakan harta. Baik kita membayar zakat, sedekah, gitu dan sebagainya. Monggo dengan ridho Allah. Enggak usah dilihat yang lain. Yang kedua, tidak boleh untuk menonjolkan kebaikan diri sendiri, karena untuk pamer. Tapi kemarin Ustadz Jumari biar nyambung, nek sing bantu wong liya ya sing sir rahasia. Ning nek untuk pembangunan masjid boleh terang-terangan. Siro wang ala niatan kan, boleh sir, boleh terang tercatat. Ini bisa, monggo. Dan yang ketiga, pemberian haruslah yang baik-baik. Mau sing elek-elek gitu. Ini kisah sinten? Qabil dan Habil. Siapa yang memberikan sedekah yang baik? Kelingan beren? Habil ya ta. Qabil dan Habil itu adalah mereka seorang putra yang pernah Nabi Adam itu. Kon sedekah Qabil sing elek-elek itu. Habil yang baik-baik. Nah, diterimalah sedekahnya Habil. Udah jelas itu. Kemudian memberikan adalah serahasia mungkin. Nek membantu yo saat dia ngomong ke disebut-sebut nih pun jelas ke. Saya kira sudah biasa kita paham. Gak usah disebut-sebut dan sebagainya. Dan yang kelima, sederhana dalam sedekah. Memang kalau Abu Bakar bisa menyedekahkan semua, nek kita yang enggak ada untuk bagian dari anak istrimu. Jadi sederhana. Lanjut, orang yang berhak mendapatkan bantuan sinten. Setelah kita bisa umroh, haji, kita bisa kurban. Ini bantuan yang kita berikan kepada mereka. Dalam surat Al-Baqarah 177, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayatnya ada di sini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masagin wa ibnas sabili wasailina wa fi riqab wa aqamas sholata wa atuz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dara'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bu, saya hanya akan mengambil ini sebenarnya adalah orang yang bertakwa sebenarnya di sini ini, tapi saya hanya akan mengambil orang yang mendapatkan bantuan, Bu. Jadi di sini ada wa atal mala ala hubi dzawil qurba. Memberikan harta yang dicintainya. Kulo taken, harta yang dicintainya niku nopo? Nopo? Duit. Paling gampang duit. Nah, duit lah.
Harta dicintainya. Di samping sawah ladang dan kendaraan. Duit jenengan wis tau ngenai keluarga dekat dereng. Wis wajib nggih anak istri jelas nggih, jelas. Terus saudara dekat sing sekeng pun dereng. Kolo-kolo Bali bodo yang ngenai seduluri misalnya. Terus nek wis baru anak yatim, baru orang-orang wis tau urung ngomong miskin ngenai, musafir sudah pernah belum? Orang yang meminta-minta pernah ngasih belum jenengan? Memerdekakan budak itu kalau dulu yang berikan pekerjaan lah Pak. Berikan pekerjaan, berikan budak ini. Inilah orang-orang yang perlu mendapatkan bantuan. Urut itu surat Al-Baqarah 177 ini. Monggo dipraktekkan kalau jangan ingin menjadi Jannatun Naim nih. Oke. Ini ayatnya jelas. Aduh, waktunya pas kurang 2 menit ya. Terjemahnya sudah tadi saya bacakan. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta. Dan memberdakan hamba saya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Itulah orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, Bu. Nah, ini intinya orang bertakwa yang sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waktunya nggak cukup. 1 menit. Sangat dicatat, Bu. Wong sing takwa sak bener itu niki. 1, akidahnya kuat, pondasinya tangguh. Man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Itu orang-orang yang akidahnya kuat untuk menjadi orang yang takwa yang benar. Yang kedua memiliki kesalehan sosial yang tinggi. Wa atal malang ala hubi dawil kurba dan seterusnya. Itu salehnya sangat tinggi, Pak. Ke atas bagus, ke samping juga luar biasa. Tapi juga harus mendirikan sholat. Bangunan Islam harus dengan sholat yang tegak. Zakat juga pilar yang tangguh bangunan kita. Dan menepati janji ini juga penting. Karena apa? Karena janji dengan Allah. Dulu Pak Jumari sudah menyampaikan, janji sama manusia biasanya adalah tentang utang piutang. Biasanya wong sedo ditakoni, iki anak ada hakul adam gimana ya Pak? Ono utang piutang boran, orang jaluk dulu. Nah ini penting sekali. Jadi soal utang piutang ini sangat penting Pak, sebelum mati dilunasi. Kemudian yang terakhir memiliki jiwa yang sabar, dan mereka itulah akan mendapatkan jaminan kebahagiaan hidup, dunia dan akhirat, masuk surganya Allah. Jaminan Allah ini tidak sampaikan karena waktunya sudah habis. Ini sudah sampaikan. Nah ini reuni di surga yang disampaikan Pak Bukhari sebagai penutup. Kita kalau bisa melaksanakan yang tadi akan reuni di surga. Ini sudah sering disampaikan. Pak Makmun Bitoyo juga pernah menyampaikan. Pak Ustadz Jumari kemarin sebagai penutup. Dan ini saya juga sebagai penutup. Ini surat Ar-Rod ayat di 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yaitu surga Aden yang mereka masuk di dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh, bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dengan dari semua pintu. Ini jenenge reuni itu surga tadi Ibu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ini waktunya udah habis, tinggal 1 menit, kurang lebihnya mohon maaf. Ada kurangnya adalah budan dari saya. Mungkin waktunya udah habis, nggak ada tanya jawab nggih. Cukup ya. Matur nuwun. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.